Pripun kabare, Bah? Alhamdulillah. Sehat ini kita Nggih, semua. nggih. Ini, Bah, ini musim corona ini. Iya, iya. Semua instansi disibukkan dengan corona ini, disibukkan lah. Terkait pandemik COVID-19 Ya. ini, menurut pandangan Abah, pripun terkait ini? Pertama gini ya, saya melihat ini bisa dibilang adalah musibah kita bersama. Iya, iya. Di tengah negara kita yang baru berkembang secara ekonomi dan macam-macam, dihadapkan satu wabah yang memang harus menyiapkan diri untuk menyikapi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saya mengapresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah ya untuk mencegah COVID-19 ini penyebarannya meluas dengan cara PSBB, dengan cara semi lockdown atau agak lockdown. Ini saya secara pribadi saya mendukung sekali. Ini Kenapa? kan gini, Bah. Ya. Ini maaf loh. Ya, ini ya, ya. Ini kan anjuran pemerintah nih. Ya, ya. Ada harus pakai masker, terus ada pakai hand sanitizer, Ya. ada lagi penyemprotan disinfektan. Nah, Ya. jenengan sendiri kan selaku pemimpin, selaku pengasuh pondok pesantren, terus ada lagi Taman Suwuk Nusantara. Ya. Ada enggak, Bah, itu kiat-kiat atau doa mungkin atau dari produk Taman Suwuk Nusantara sendiri itu Ya. untuk mencegah atau menangkal penyebaran virus itu, Pak? Ya, 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 ya. Sebelumnya gini, saya sudah menduga akan bertanya itu. Tapi saya ingin merespon dulu dari satu hadis ya. Iya, iya. Ini terus terang saya mengapresiasi pemerintah. Pertama gini, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Rasulullah mendauhkan dalam potongan hadis ya. Fa idza samintum bihi bi ardin fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bil ardin wa antum biha fala tahruju minha firara minhu. Dari ini terlihat di zaman Rasulullah SAW ini wabah itu juga pernah ada. Dan respon Rasulullah itu juga jika di antara kalian mendengar satu wabah di satu kampung, skalanya memang kampung ya, ardun, satu wilayah, maka jangan masuk ke wilayah itu. Begitupun kalau di kampungmu wa idza waqa'a bil ardi, di kampungmu kena wabah, wa antum biha ya fala tahruju, maka kamu jangan keluar dari rumah itu, dari kampung itu. Berarti ini himbauan pemerintah ini tepat sekali, Pak. Menurut pengamatan saya dari hadis yang saya baca di Tibun Nabawi, sangat tepat sekali untuk menjaga jarak, untuk jangan saling berkunjung dulu, karena zaman Rasulullah juga telah terjadi juga dan Rasulullah merespon dengan cara itu. Nah, sekarang tentang masker, tentang macam-macam penyemprotan. Pertama gini, itu kan soal sudut kesehatan. Tentunya ada ahli yang mengamati itu, disimpulkan bahwa virus COVID ini bisa mati dengan cara-cara tertentu, bahkan penularannya melalui droplet atau semprotan air ludah atau liur yang menempel dan sebagainya. Saya juga sangat sangat mendukung ini, bahkan di Taman Suwuk saja itu juga saya berlakukan untuk cuci tangan, untuk menggunakan masker dan sebagainya. Ini sebagai bentuk cara untuk mencegah terpaparnya virus corona ini. Ini nyuwun sewu ini, maaf ya. Terkait kegiatan pondok sendiri gimana? Karena adanya virus ini. Oh iya, iya. Pondok sendiri gini. Pondok itu kebetulan banyak yang luar kota. Ada yang dari Jogja, dari Jakarta, ada dari Solo. Pada waktu pertama-tama COVID itu, saya berpikir untuk memulangkan mereka. Tapi ternyata secara hitung-hitungan saya kalau dipulangkan malah bahaya. Karena kampung-kampungnya itu sudah terpapar dan bahkan zona merah. Alhasil anak-anak santri yang di sini itu malah saya karantina di pesantren. Malah tidak boleh pulang dulu sampai batas yang nanti cenderung aman. Gitu. Iya. Ini gini, Pak. Ya. Jadi saya nih selaku anggota Polri. Oh, ya. Dinasnya di mana ini? Ini kebetulan saya di Polsek Geyer. Oh ya. Saya sebagai Kanit Intelkam Polsek Geyer. Jadi salah satu tugas saya ada itu penyelidikan juga. Jadi saya emang harus bisa menempatkan saat di kantor
ataupun saat di lapangan. Terkait adanya kasus-kasus seperti itu, jadi tugas sebagai anggota Polri kan harus ada itu penyelidikan, Pak. Nah, di dalam penyelidikan itu kita harus pintar-pintar membawa diri. Karena apa? Agar kasus itu bisa terungkap. Akhirnya apa? Kita kayak melakukan penyamaran. Akhirnya kita kayak gibah, kayak nganu orang, merasani orang kayak gitu. Nah ini gimana secara agama, Bah? Padahal kita juga melaksanakan tugas. Gitu loh. Nek menurut pandangan gimana? Terkait kita kan harus berbohong mungkin lah, atau gimana ya, tugas, Bah, ini. Mohon pencerahannya, Bah, ini. Pertama saya mengapresiasi pekerjaan atau pengabdian jenengan di kepolisian ya. Karena hal ini juga sangat penting untuk keberlangsungan satu bangsa atau satu negara, bahkan satu masyarakat. Keberadaan polisi sangat penting. Nah, sekarang bagaimana kalau jadi anggota polisi tapi dipasang di lapis grassroots masyarakat, ya kan? Kebingungan jenengan situ ya. Otomatis kadang harus mencolok putra, mencolok putri. Artinya nyamar ini nyamar itu untuk dapat meresap informasi. Yang itu ujungnya juga untuk keamanan. Jawaban saya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, artinya apa? Karena penyamaran bahkan kayak semacam gibah atau menceritakan kepada teman bahwa itu harus diwaspadai, itu diwaspadai. Kan mungkin dalam sudut Islam kayak rasan-rasan ya. Menurut hitung-hitungan saya nggak apa-apa, karena itu lil hajat, karena dibutuhkan. Nah kalau namanya orang penyelidik itu kan harus mengusut ya, mengusut itu harus membicarakan rekam jejak seseorang, mungkin ya keburukan-keburukan seseorang, tapi karena dalam skala keamanan atau skala kenyamanan masyarakat dan meminimalisir kejahatan yang terjadi pada masyarakat, malah amal baik kalau menurut saya. Jadi nggak apa-apa. Ini gini, Bah, ini terakhir ini untuk saya. Ini saya dan teman-teman kadang bertanya-tanya. Jadi di dalam tugas kami itu kadang ada tindakan, karena tindakan yang itu mungkin bisa ya terhitung bisa menyelamatkan nyawa orang, bisa menghilangkan nyawa orang. Karena apa? Kita sebagai anggota Polri itu kan dikasih alat atau senjata api. Oh, bedil. Itu memang bedil. Ya mudeng jenengan itu. Iya, nah itu. Ya. Seandainya terpaksa kita harus menembak, dihukum agama gimana, Pak? Nanti ya itu kan menyakiti orang lain kayak gitu. Pandangan di sudut agama gimana? Pertama gini ya. Agama itu yang pertama punya standar batasan. Batasannya gini. Perbuatan itu tidak boleh kalau di dalam perbuatan itu ada unsur zalim atau ada unsur menganiaya. Ya kan? Dan mungkin perbuatan itu akan menjadi boleh jika perbuatan itu dikerjakan di dalam ranah perlindungan diri. Nah, sekarang bagi polisi-polisi yang kayak jenengan yang bertugas di masyarakat, misal melihat satu kejadian yang sifatnya itu bisa mengancam keselamatan jenengan sendiri ataupun masyarakat lain dan harus ngambil tindakan ditembak, is okay. Tapi punya standar ukuran sendiri. Mana itu mana itu sudah bahaya harus dibedil, mana yang jangan setiap saat orang dibedili. Ya, kita selaku anggota Polri bertindak sesuai aturan, sesuai prosedur, Bah. Saya hanya pengen tahu di sudut pandang agamanya itu gitu. Ya, itu enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, jangan setiap orang dibedili. Karena nanti kalau jatuhnya mendolimi ya bisa jadi haram. Ya. Iki ngomong-ngomong ini, Bah. Ada jamu suwuk enggak? Biar saya kebal itu. Imunnya naik, kebal dari corona. Saya minta. Ya beli enggak apa-apa, syukur-syukur dikasih toh, Bah. Lama gak ketemu kok yo. Itu ya, masa polisi gratis. Nah, ya sore ketemu kok. Gimana, Pak? Jadi gini, kalau saya jawaban sudut dari Suwuk Nusantara ya, kebetulan saya mempelopori Suwuk Nusantara, bahkan orang-orang menyebut saya Presiden Suwuk Nusantara. Itu julukan yang terlalu itu. Besar-besarkan, tapi ya enggak apa-apa namanya orang. Biar senang ya. Biar senang. Nah, akhirnya kalau di Suwuk Nusantara supaya kebal dari
berbagai wabah ataupun kalau dalam dunia polisi ya tentang sajam, tentang apa karena berhubungan dengan kejahatan itu hampir sama. Doanya ini diingat-ingat betul ya. Saya ajarkan ikuti ya supaya polisi juga harus bisa tahu semuanya aman dari wabah ya. Ya, itu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, cukup itu. Ya, dibaca 3 kali ba'da sholat, ditiupkan telapak tangan, seraya memohon Allah dilindungi dari wabah, usapkan ke seluruh badan, aman Sulaiman. Alhamdulillah. Apalagi dan jangan ini lupa jamunya, subuhnya itu loh, untuk oleh-oleh pulang tuh, Bah. Ya, nanti bisa menghubungi sama itu admin Suwo Nusantara di luar bisa. Oh, gratis. Ya, malam ini gratis, bisa bayar. Alhamdulillah. Ya. Gitu aja, Bah. Ya, terima kasih. Pencerahannya. Terima kasih, bermanfaat bagi kami. Sama-sama. Semoga kita semua selamat dan diselamatkan dari wabah ini, Bah. Amin. Semua keluarga sehat. Amin, amin, amin. Gitu, Bah. Ya. Terima kasih kunjungannya Oke. dan Siap. berjumpa lagi. Ya. Sering-sering aja main ke Pondok Budo ke Suwo Gratis Nusantara. terus, Bah. Oh, malam ini gratis. Oh, cuma malam ini ya. Ya, ya udah apa-apa. Ya, terima kasih Ya, banyak. sama-sama, Ya. sama-sama. Ya.